Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alun Bagtias Premadia dari kelas Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan 1A. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis kelayakan finansial ekonomi. Analisis Net Present Value atau NPV, yaitu kelayakan ekonomi, didefinisikan sebagai kelayakan bagi semua pihak yang memanfaatkan baik langsung maupun tidak langsung dari suatu pembangunan atau pembangunan suatu sistem transportasi. Dalam kaitannya terhadap analisis ekonomi, manfaat atau benefit yang diperoleh semestinya lebih besar jika dibanding dengan biaya kos yang dikeluarkan. Analisis kelayakan finansial adalah alat yang digunakan untuk mengkaji kemungkinan keuntungan yang diperoleh dari suatu penanaman modal oleh Abu Bakar Iskandar tahun 1997, menjelaskan mengenai finansial dari suatu proyek sistem transportasi transit massal, di mana olehnya dijabarkan bahwa biaya dari proyek ini terdiri atas construction cost atau biaya pembangunan, land and replacement cost atau biaya tanah dan ganti rugi, serta biaya operasi dan maintenance, sedangkan pengambilan dari proyek ini diharapkan diperoleh dari pendapatan langsung yang dalam hal ini berasal dari pendapatan farebox atau tiket. Selanjutnya, yang pertama adalah analisis benefit cost ratio atau BCR. Analisis benefit cost ratio atau BCR merupakan suatu analisis yang diperlukan untuk melihat sejauh mana perbandingan antara nilai manfaat terhadap nilai biaya dilihat pada kondisi nilai sekarang atau present value atau PV. Perhitungan analisis BCR didasarkan pada tingkat suku bunga. Jika nilai BCR pada suku bunga berlaku lebih dari 1, proyek dikatakan layak secara ekonomi dan dapat dikatakan layak untuk dibangun. Ukuran dari penilaian suatu kelayakan proyek dengan metode ini adalah dapat dilihat pada gambar tersebut. Benefit cost ratio sama dengan PV of benefit expected from the project per PV of the cost of the project. Ukuran dari penilaian suatu kelayakan proyek dengan metode ini adalah 1. Jika BCR lebih besar dari 1, proyek dapat dikatakan layak dikerjakan. 2. Sebaliknya, jika nilai BCR lebih kecil dari 1, proyek tersebut tidak layak untuk dikerjakan secara umum. Rumus untuk perhitungan BCR adalah BCR sama dengan (PV dari manfaat per PV dari biaya . Di dalam BCR benefit cost ratio, kriteria yang sering dipakai dalam menilai suatu usaha ditentukan oleh BCR lebih besar dari 1 sama dengan usaha tersebut layak untuk dilaksanakan atau menguntungkan. BCR sama dengan 1, usaha tersebut mengembalikan modal persis sama dengan dilakukan impas. BCR 1, usaha tersebut ditolak karena tidak menguntungkan. Selanjutnya, yang kedua adalah internal rate of return atau IRR. Metode internal rate of return atau IRR pada dasarnya merupakan metode untuk menghitung tingkat bunga yang dapat menyamakan antara present value dari semua aliran kas masuk dengan aliran kas keluar dari suatu investasi proyek. Maka pada prinsipnya metode ini digunakan untuk menghitung besarnya rate of return yang sebenarnya. Pada dasarnya internal rate of return atau IRR harus dicari dengan trial and error. Perhatikan gambar tersebut. Gambar tersebut merupakan rumus IRR. Keterangan: R sama dengan tingkat bunga yang akan menjadikan PV dan proceed sama dengan PV dari capital outlay. AT sama dengan cash flow untuk periode T.
Dan yang N sama dengan periode terakhir di mana cash flow diharapkan. Kegunaan IRR. IRR digunakan para pebisnis untuk memutuskan proyek atau investasi yang akan didanai. Misalnya, IRR dapat membantu memilih antara membeli mesin baru atau berinvestasi dalam pengembangan produk. IRR sensitif terhadap biaya modal atau bunga yang dibebankan pada pinjaman yang diambil untuk mendanai investasi. Jika IRR investasi kurang dari biaya modal, maka investasi tersebut lebih baik tidak dilanjutkan karena akan mendatangkan kerugian. Ada juga kelebihan dan kekurangan dari IRR. Yang pertama, kelebihan. 1. Menghindari pemilihan rate of return minimum yang diinginkan. 2. Memperoleh rate of return yang sebenarnya. 3. Berdasarkan referensi rate of return yang sebenarnya bukan sekadar selisih NPV. 4. Tidak memiliki beban untuk menginvestasikan kembali seperti yang digambarkan pada metode NPV. Selanjutnya, kekurangan dari IRR. Yang pertama, lebih rumit, terutama jika aliran kas bersih tidak sama untuk setiap periode. Yang kedua, harus menggunakan analisis sensitivitas. Selanjutnya yang ketiga, Economic Internal Rate of Return atau EIRR. Economic Internal Rate of Return atau EIRR merupakan tingkat pengambilan berdasarkan pada penentuan nilai tingkat bunga atau discount rate, di mana semua keuntungan masa depan yang dinilai sekarang dengan diskon rate tertentu adalah sama dengan biaya kapital atau present value dari total biaya. Dalam perhitungan nilai EIRR adalah dengan cara mencoba beberapa tingkat bunga. Guna perhitungan IRR dipilih tingkat bunga yang menghasilkan NPV positif yang terkecil dan tingkat bunga yang menghasilkan NPV negatif terkecil. Selanjutnya diadakan interpolasi. Persamaan EIRR adalah rumus tersebut ada di gambar, di mana I1 sama dengan tingkat bunga saat NPV positif, I2 tingkat bunga saat NPV negatif, NPV1 sama dengan nilai sekarang dengan menggunakan I1, NPV2 sama dengan nilai sekarang dengan menggunakan I2. Apabila EIRR lebih besar dari social discount rate 12%, maka proyek dinyatakan layak. Tetapi jika EIRR lebih kecil dari social discount rate 12%, maka proyek tidak layak. 4. Analisis payback period atau PP. Rumus yang digunakan untuk menghitung payback period adalah sebagai berikut. PP sama dengan N plus A min B per C min B kali 1 tahun. Keterangan. PP sama dengan pengembalian modal. N sama dengan tahun terakhir saat jumlah besaran arus kas masih belum dapat menutup besaran investasi semula. A sama dengan jumlah besaran investasi semula. B besaran total kumulatif dari arus kas pada periode tahun ke N. Dan C besaran total kumulatif dari arus kas pada periode tahun ke N. Ada juga contoh kasus payback period seperti di PowerPoint tersebut. Contoh kasus arus kas setiap tahun jumlahnya sama dengan PT Semakin Jaya melakukan investasi sebesar 45.000, jumlah proset per tahun adalah 22.500, maka payback periodnya adalah payback period sama dengan kurung buka investasi awal kurung tutup per
kurung buka arus kas kurung tutup kali 1 tahun. Payback period sama dengan kurung buka 45.000 kurung tutup per 22.500 kali 1 tahun. Payback period sama dengan 2 tahun. Contoh kasus arus kas setiap tahun jumlahnya berbeda, yaitu PT Jaya Mandiri melakukan investasi sebesar 100.000 pada aktivitas tetap dengan proses sebagai berikut. Tahun proses akumulatif 1 50.000, 50.000, 2 40.000, 90.000, 3 30.000, 120.000, 4 20.000, 140.000. Maka payback periodnya adalah payback period sama dengan N plus A min B per C min B kali 1 tahun. Payback period sama dengan 2 plus 100.000 min 90.000 per 120.000 dikurangi 90.000 dikali 1 tahun sama dengan 2 plus kurung buka 10.000 per kurung buka 30.000 dikali 1 tahun sama dengan 2,33 tahun atau 2 tahun 4 bulan. Yang kelima, Life Cycle Cost Analysis atau LCCA. Life Cycle Cost Analysis atau LCCA merupakan konsep kunci dari manajemen aset, berupa suatu metode analisis secara teknis yang dikembangkan berdasarkan konsep ekonomi untuk mengevaluasi efisien jangka panjang dari beberapa alternatif investasi yang tersedia. LCCA merupakan salah satu tool yang sangat penting untuk membantu dalam pengambilan keputusan. LCCA bertujuan untuk melihat alternatif investasi mana yang memenuhi persyaratan kinerja yang ditetapkan dan yang dapat memberikan harga atau biaya jangka panjang yang terbaik. Selanjutnya, periode analisis dari LCCA untuk kemungkinan analisis yang dilakukan memberikan hasil yang cukup reasonable. Federal Highway Administration atau FHWA menetapkan bahwa periode analisis untuk LCCA diperkerjakan di bidang jalan harus cukup panjang, setidaknya selama 35-40 tahun. Dengan menetapkan periode analisis yang cukup panjang, maka akan lebih banyak alternatif investasi yang bisa digunakan di dalam analisis LCCA. Di dalam periode analisis ini mencakup semua pekerjaan, mulai dari pekerjaan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, dan sampai dengan pekerjaan rekonstruksi atau pada saat kondisi akhir dari pekerjaan jalan, atau dinyatakan sebagai indeks pelayanan akhir dari jalan. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya tentang analisis kelayakan finansial ekonomi. Saya Alun Bhaktiasumadya mengucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.